Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safiana Rizky Agustin. Saya dari jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Di sini saya mendapatkan mata kuliah forecasting atau peramalan yang diampu oleh Ibu Alimatus. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan informasi tentang bagaimana sih cara model autoregresif atau yang biasa disebut dengan AR. Sebelum kita melakukan forecasting atau peramalan dari model AR tersebut, tentunya kita harus sudah menyiapkan datanya. Nah, di sini saya memiliki data nilai mata uang dalam dolar yang keluar pada setiap harinya. Nah, saya memiliki dari periode 1 sampai periode ke-28. Yang nantinya kita akan mencari peramalannya pada periode ke-29. Langsung saja kita copy datanya ke Minitab. Copy. Nah, pada C1 kita beri T atau periode waktunya. Kemudian yang C2 kita beri nama Y atau variabelnya. Kemudian dari model AR tersebut memiliki syarat bahwa datanya itu harus stasioner, yang berarti tidak dipengaruhi oleh periode waktu dan nilainya pun tidak jauh dari rata-rata. Atau artinya bahwa datanya itu tidak ajak, melainkan bisa naik maupun turun, namun masih dalam kisaran rata-rata. Untuk langkah yang pertama itu menentukan bahwa datanya itu stasioner atau tidak. Yang pertama, klik Start, kemudian Time Series Auto Correlation. Nah, kita pilih C2 atau variabelnya yaitu Y, select, Store ACF, klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul grafiknya juga. Nah, setelah muncul di sini, bisa dilihat pada auto correlation function for Y. Ini ada beberapa lag. Ini yang biru namanya lag. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lag. Yang dimana bahwa apabila lag itu mendekati 0, maka datanya itu tidak stasioner. Dan apabila lag itu berjalan tidak mendekati 0, maka data itu dianggap stasioner. Nah, di sini bisa dilihat dan diamati bahwa datanya itu pertama turun mendekati 0, namun di sini naik lagi. Seperti pada grafik kosinus. Nah, artinya bahwa di sini merupakan data stasioner, yaitu tidak mendekati ke 0. Seperti itu. Kemudian, langkah selanjutnya untuk menentukan kita itu menggunakan AR berapa sih dalam peramalan data ini. Nah, caranya Start, Time Series. Tadi kita sudah auto correlation. Nah, yang selanjutnya kita pilih partial auto correlation. Akan muncul jendela partial auto correlation. Kita pilih lagi C2, select, Store PACF atau partial auto correlation function. Oke. Pada datanya di sini bisa dilihat grafiknya. Pada partial auto correlation function di sini ada beberapa lag. Namun pada lag pertama ini
laknya terpotong oleh garis, maka bisa dikatakan bahwa kita itu menggunakan AR1. Mengapa? Karena pada lak pertama ini terpotong. Nah, apabila pada lak kedua yang terpotong, maka kita menggunakan AR kedua. Apabila yang lak ketiga yang terpotong, maka kita menggunakan AR3. Seperti itu. Nah, untuk rumus dari AR sendiri itu autoregresif itu ada konstanta ditambah koefisien ditambah ini dan ditambah standar errornya. Kita kembali ke Minitab. Untuk mengetahui berapa sih koefisiennya, kemudian konstantanya, standar errornya, maka kita perlu langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu start time series, kita pilih A5. Nah, pada A5 ini seriesnya kita pilih yang C2 atau Y. Select. Pada autoregresifnya kita pilih 1. Mengapa kita pilih 1? Karena bisa dilihat di sini. Kita yang terpotong itu adalah lak yang pertama, maka kita menggunakannya autoregresif 1, AR1. Apabila yang kedua, maka kita menggunakan sininya diisi dengan 2. Apabila yang terpotong lak 3, maka di sini diisi 3, seperti itu. Kemudian selanjutnya grab, kita oke, result, kita oke, forecasting. Nah, peramalannya kita menggunakan yang C2. Select. Oke. Storage. Kita klik semuanya. Oke. Nah, di sini pada model A5 sudah diketahui bagaimana sih melihat koefisien, kemudian konstanta dan standar errornya bisa dilihat di tabel final estimate of parameters. Di sini sudah diketahui koefisien dari AR1-nya itu 0,874 dan konstantanya 1389,5. Kemudian koefisien dari standar errornya 0,107. Setelah itu, setelah diketahui koefisien, konstanta, dan standar errornya, kita masukkan ke rumus yang AR1 tadi. Di sini saya ulangi, di sini kita menggunakan data ke-28 karena kenapa? Karena yang akan kita cari pada periode ke-29. Maka periode ke-29 dikurangi 1, maka kita mendapatkan periode yang ke-28 itu berapa. Nah, setelah dimasukkan datanya dan dihitung, maka kita peroleh AR1-nya itu 10.799,965. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.